kalau kita lihat di masa lalu peraturannya 13,5%, Mhm. kemudian sekarang menjadi 28. Komponen daripada royalti bisa kita hitung berapa bagian daripada keuntungan. Saya belum pernah menghitung, Mbak. Tapi kalau sekarang kita lihat dari 13,5 menjadi 28,5, kan suatu kenaikan yang luar biasa. Ya. Dan ini yang akan memberatkan. Belum lagi kewajiban hilirisasi sebagai pemegang IUPK. Yang sekarang ini saya sudah beberapa kali sampaikan kepada pemerintah yang terhormat, kepada DPR kita yang terhormat, bahwa hilirisasi batu bara ini sangat mahal. Lebih-lebih dengan harga batu bara yang sekarang. Nah, kalau dilihat dibebani dengan royalti, dengan pajak, mungkin, Mbak, kita tidak mungkin mempunyai net margin profit 2 digit. Pasti akan di bawah. Jadi Mhm. kelihatannya akan memberatkan, tapi kita masih bisa survive. Tapi saya belum menghitung karena baru tadi saya mendengar, nanti saya diskusikan dengan teman-teman agar bisa keluar besaran berapa sih akan menggerus net Mhm. margin profit kita. Tapi jelas Oke. akan tergerus, Mbak. Ya. Apakah kondisi saat ini pun juga nanti malah membuat, daya tarik atau iklim investasi khususnya di industri batubara juga akan terganggu begitu ya dengan adanya kondisi royalti ini? Anda melihatnya seperti apa nih Pak Joko? Perlu diketahui, Mbak, semakin hari kemudahan berusaha di Indonesia semakin mudah. Tetapi tidak ada jaminan hukum atas usaha maupun investasi. Ini yang menghambat dari investasi dari FDI maupun DDI. Jadi ini perlu kita perbaiki bersama-sama. Karena apa? Di Asia Tenggara pajaknya paling tinggi Indonesia, Mbak. Mhm. Nah, sekarang kita bisa jual mahal, memang yang punya bahan baku kita. Tapi kalau kita nggak punya dukungan pasar yang bisa menyerap hasil karya hilirisasi kita, kita mau jadi apa? Akhirnya menumpuk menjadi masalah juga. Jadi kita mesti melihat bagaimana terjadi keseimbangan antara pasar dengan industri. Karena Mhm. kalau industri Mhm. sekarang seperti hilirisasi ditekankan dan sebagainya, apakah sudah disiapkan oleh pemerintah komponen-komponen atau instrumen-instrumen off takernya? Dan ini akan menjadi PR yang sangat panjang. Kita bikin hilirisasi tembaga, kita bikin hilirisasi timah, kita bikin hilirisasi daripada copper dan sebagainya, emas dan sebagainya. Tapi setelah dihilirisasi siapa yang mau beli? DME, kalau nggak Pertamina yang beli siapa? Ya, Dan ya. DME dibuat itu harus disalurkan, kalau tidak bagaimana? Kan akan menumpuk dan menimbulkan risiko-risiko baru kalau kita menumpuk bahan bakar DME. Memang nanti kita akan bikin pabrik etanol dari DME dan sebagainya. Kan dimetil etana itu kan masih dalam proses tahap awal. Mhm. Sekarang Mhm. dengan harga batu bara di pasaran sudah demikian tinggi, di Ya. dalam studinya dulu hanya dihitung 21, gimana mau untung, Mbak? Oke. Jadi ini perlu perhatian daripada Mhm. pemerintah di dalam menyusun kebijakannya. Tentu kami juga senang kalau ada hilirisasi karena ada Oke. efek lainnya, ada Baik. pembukaan lapangan kerja, ada peningkatan lain-lainnya lah. Ya.